Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa lima syayikhina wal imam hujjatul Islam al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa zahta an basairina ghishawatal ghiwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'in illahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bahwa Allah masih menempatkan kita di tempat orang-orang yang saleh. Masalah Allah menempatkan orang itu kepada tempat yang soleh itu tahta masyiatillah, itu tergantung maunya Allah. Kalau kita memandang kita hari ini, kita datang qabliyah subuh, bangun sebelum subuh, datang ke masjid pagi-pagi, apalagi tadi malam dia mungkin qiyamul lail. Rasul bersabda bahwa qiyamul lail itu da'bus solihina min qablikum, sifat orang soleh sebelum kamu. Jadi kalau qiyamul lail dari nabi-nabi dulu sampai Nabi Muhammad SAW, da'bun, ya kan, ai sifatun, sifat orang soleh sebelum kamu. Jadi kita nggak usah anggap soleh kalau belum bisa untuk qiyamul lail. Kita syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa. Kita enggak larut dalam alam ini. Nah, kalau menurut alam tadi malam itu hebat nggak dingin itu? Hebat dinginnya, bangun pagi lagi bangun dinginnya, ya. Da'bus salihina min qablikum. Kita ditempatkan Allah di tempat orang yang soleh. Mau nuju apa? Mau nuju khotimah kita. Apa tuh? Mau nuju khotimah kita. Apakah awak ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Dalam matan hikam diceritakan, kalau maunya husnul khotimah mesti ada husnul bidayah. Dia Pak ya. Kalau kita mau ujungnya bagus, harus juga mengusahakan awalnya bagus. Ada jaminan loh. Man kanat bidayatuhu ilallah kanat ilaiha nihayatuha. Barang siapa awalnya karena Allah, ujungnya karena Allah. Itu ilmu pasti tasawuf ya. Makanya hikam itu dikatakan ilmu pasti tasawuf. Dia merupakan rumus-rumus saja. Sekian banyak kajian
disimpelkan menjadi 2 kalimat. Jadi Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, majelis ini mari kita buka dengan salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab Rasulullah bersabda, suatu majelis yang enggak dibuka dengan salawat, majelis itu kosong dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tahulah kita bahwa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad bukan saja pembuka doa, bukan saja menyampaikan doa, tetapi mengandung keberkatan. Mudah-mudahan kita ngaji ini berkah, amin. Ada berkahnya, ada yang bertambah. Ibu tahu berkah? Itu di situ ada lembah berkah namanya. Di situ, di Sunggal sana, dekat Pamtetanadi namanya, lembah berkah. Berkah itu atau al-barokah itu terambil dari kata al-birkah. Al-birkah itu apa? Teko yang isinya air. Nah itu dicurahkan, itu namanya birkah. Tapi ada ulama yang mengatakan berkah itu apa? Tiap-tiap tumbuh dan bertambah. Segala yang tumbuh dan bertambah namanya berkah. Ibu cari berkaca, contohnya berkaca. Semalam 5 uban, sekarang udah 7. Dikatakan itu apa? Uban yang berkah. Adanya bertambah. Lughatan, menurut bahasa. Kalau yang disebut dengan berkah dalam dunia Islam, dalam bahasa Islam, subutu khairin ilahiyin fi syai'a, adanya kebaikan Allah yang Allah letakkan pada sesuatu. Kebaikan Allah itulah namanya berkah atau barokah. Kebaikan Allah yang Allah letakkan pada sesuatu. Kalau kebaikan Allah itu diletakkan kepada diri, namanya diri yang mengandung berkah. Kalau kebaikan Allah itu diletakkan kepada buah-buahan, namanya buah-buahan itu mengandung berkah. Apalah contoh buah-buahan yang mengandung berkah? Tamar Madinah. Rasul mengatakan man tasabbaha bi sab'ati ajwatin, barang siapa yang setiap pagi memakan 7 butir korma Madinah, ya, tak akan kena sihir hari itu. Sihir dan racun hari itu. Siapa yang menghindarkan kita daripada racun dan sihir? Allah. Siapa yang menghindarkan kita daripada bala? Allah. Apa kaitan korma Madinah ini dengan apa? Dengan racun sama sihir itu? Apa kaitannya? Tak ada. Hanya semata-mata syariat yang mengatakan bahwa ini buah mengandung keberkahan. Kenapa rupanya terjadi begitu? Nah, kita tutup di hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ada seorang petani di Madinah. Ada petani di Madinah. Dia berazam, dia bertekad. Kalau kita sekarang namanya berniat, kalau korma Madinahku ini, kalau kormaku ini berbuah, panen, aku akan bawa ke Rasulullah. Aku minta dia doakan kormaku ini. Rupanya berbuah, panen. Maka janjinya pun dipenuhinya. Dibawanya beberapa karung ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, doakan ini.
Nabi pun mengangkat tangannya, dia berdoa, ya Allah, berkatilah korma Madinah ini, berkatilah kota Madinah ini, berkatilah gantang dan sukatan Madinah ini. Ada 3 yang doakan Rasul. Ada 3 yang doakan Rasul. Berbahagia betul kan? Berbahagia betul. Mereka telah didoakan Rasul. Ya Allah, berkatilah kota Madinah ini. Dulu Madinah itu sebelum datang Rasulullah namanya Yasrib. Namanya Yasrib. Berapa kali ada Nabi hijrah ke Yasrib. Ini namanya Madinah. Dulu pedagang Arab, ekspedisi dagang itu ke kota Yasrib ini dielakkan. Kenapa? Kota Yasrib ini mengandung racun. Pokoknya segala yang tak baik berhembus daripada Yasrib. Tapi Rasul pindah ke situ. Yang buat dia berubah namanya, berubah situasinya, Rasul yang pindah. Namanya hijrah. Sejak Rasul menapakkan kakinya ke Yasrib, jadi Muslim kelah ke Yasrib, hidup bersama Rasulullah, berubah namanya Madinatul Munawwarah. Yang dulu kota racun, sekarang sabda Nabi, Madinah itu debu-debunya pun adalah obat. Debu-debu Madinah itu obat. Semakin besar Madinah itu sekarang. Kenapa? Karena di situ ada tersimpan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang buat kita lupa duit, lupa tanah. Kenapa? Ingin mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ziarah? Karena kita belum ada catatan nanti di yaumil akhirat bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma lagi ada penghubung sekarang antara kita sama dia. Ada penghubung, ada penghubung. Menghubungkan antara diri kita dengan Allah pencipta alam ini, salat. Kan betul, Pak? Salat. Kata Imam Hanafi, kalau mau cakap-cakap sama Allah Ta'ala, baca Quran. Baca Quran. Pencipta alam ini dicakapi. Ibu sering cakap sama kucing? Ada kan orang cakap sama kucing? Ada. Karena hatinya sudah jatuh cinta sama kucing, dia pun bercakap sama kucing itu. Allah pencipta 7 petala langit dan bumi. Okay. Seandainya Bu, orang itu kita kasih makan, kita suah turuh tidur di rumah kita, kuliahnya dibayar, sampai jodohnya pun dijodohkan, nikahnya pun dinikahkan, pestanya pun dipestakan, tapi orang itu tak mau bercakap sama kita. Halo, kira-kira ndongkong nggak Bu? Begitulah katanya. Makan kita aja dia, makan kita, hidup kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, punya Tuhan semua. Betul. Kalau Tuhan mau ambil kehidupan, tinggallah kita kematian. Tengok longsor di Brastagi.
nggak mau dia mati, tapi datang mati. Dia nggak mau mati, tapi datang mati itu yang kita takut. Ketika mati itu, jangan ada perbuatan kita yang melanggar perintah Allah. Kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dalam keadaan ingkar kepada Allah, enggak dalam maksiat kepada Allah. Ini tengok membaca Quran, di saat baca Quran tuh kita dicabut nyawanya oleh Allah. Indah enggak tuh? Indah enggak? Indah enggak? Berniat enggak kayak gitu? Ya Allah, sedang baca Quran lah aku, ya Allah, ditarik Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya husnul khatimah. Sedang berbuat baik, sedang masak, Bu, sedang masak. Masak apa nih? Oh, sedang masakkan. Ya, besok pagi mau kuliah subuh. Besok pagi mau kuliah subuh. Ini persiapan untuk jamuan habis ngaji, orang tuh nanti makan. Dia makan, dia olah itu, kesetrum tangannya, ya Bu ya, mati. Ketika itu namanya mati husnul khatimah. Dia mati dalam berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, kalau sekiranya dia sedang nyanyi di panggung yang dia minta mati, datang mati di panggung lagu Tiar Ramon, lagu apa ya? Lagu Tiar Ramon, ho ho ho, terus kau cabutlah nyawaku, mati. Makbul kan? Makbul gak? Makbul. Dia minta mati, datang mati. Sial betul tuh sama orang yang pesta. Mudah-mudahan jangan sempat begitu, ya Allah. Kita minta sama Allah. Itu definisi pertama husnul khatimah. Itu yang kita tangkap. Baru definisi kedua husnul khatimah, mati membawa iman. Iya iyalah. Orang sedang baca Quran, sedang sholat, terus Pak sedang ngaji kayak gini, awas tidur lah dia. Rupanya digoyak kaki, bergoyak kepala. Rupanya mati dalam majlis ta'lim. Mati apa? Masa kita katakan husnul khatimah? Pasti husnul khatimah. Jadi para ulama radhiyallahu anhum, dari habis sholat ke sholat yang lain, kan kita niat tuh, begitu assalamualaikum berniatlah dalam hati. Apa niatnya? Ya Allah, sampaikan umurku ke sholat zuhur. Habis sholat zuhur, assalamualaikum, ya Allah, sampaikan umurku ke waktu asar. Begitulah 5 waktu. 5 waktu sholat. Kalau dia meninggal di antara 5 waktu ini, itu fadilahnya kayak orang meninggal dalam sholatnya. Makanya jangan putus-putusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya, ya, itu namanya husnul khatimah. Kota Yasrib, kapan dia diberkahi? Halo, kapan dia diberkahi? Sejak Nabi tinggal. Rupanya begitu ya. Rumah yang berkah itu bukan rumah tuh, tapi orang yang pindah ke situ. Rumah tuh mengandung keberkahan. Ada pengarang syair mengatakan begini, rumah tuh bisa dibeli, ya nggak bisa dibeli isi rumah, keadaan rumah tuh. Ibu,
Rumah kita tuh berkah enggak? Barokah rumah itu pertama, rumah itu dibeli pakai harta yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah itu tak pernah orang buat maksiat di situ. Ketiga, rumah itu di dalamnya penuh dengan ketaatan. Ketaatan. Berarti ada kebaikan Allah di situ. Di rumah itu tak pernah ada orang yang tak sholat. Di rumah itu ada anak yatim yang makan. Di rumah itu ada Quran yang tak putus-putus. Di rumah itu ada salat sunnah. Maka Nabi kan salat sunnah di rumah. Salat sunnah di rumah. Memang rumahnya dekat masjid, Pak. Dekat masjid. Ma baina qabri wa mimbari, antara kuburku dan mimbarku raudhah min riyadil jannah. Kubur Nabi itu sebetulnya adalah rumah Nabi dulu. Kubur Nabi itu adalah rumah Rasulullah. Makanya ulama mengatakan sholat sunnah itu di rumah diberkati dengan sholat sunnah. Sholat duha di rumah, kecuali sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Sholat sunnahnya dua macam. Ada sholat sunnah yang sunnah berjamaah, ada sholat sunnah yang sunnah tidak berjamaah. Apa contoh sholat sunnah yang sunnah berjamaah? Tarawih, witir Ramadan, minta hujan, ini berjamaah. Tapi sah juga tak berjamaah. Idul Adha, Idul Fitri kan berjamaah, disunnahkan berjamaah. Sudahlah sholatnya sunnah, disunnahkan berjamaah. Yang kedua, sholatnya tak sunnah berjamaah. Apa contohnya? Duha, tahajud, ya, duha, tahajud enggak berjamaah. Sunnah tidak berjamaah. Sekalipun ulama mengatakan ya boleh berjamaah, tapi enggak disunnahkan. Sekarang kan banyak tuh Ustaz ya, di mana-mana orang menggiatkan sholat malam, ya kan? Ayolah daripada tak sholat berjamaah. Boleh, jangan dilarang tuh kata fikih, nggak usah larang. Tapi statusnya tetap sholat yang tak sunnah berjamaah. Ulama mengatakan ada begini, kalau dibuat berjamaah juga nggak ada pahalanya. Begitu. Ada juga mengatakan ada pahalanya, tapi nggak sebanyak sembahyang yang berjamaah gitu. Namun haram enggak ada. Ustadz, bagaimana kalau kami di sekolah anak-anak itu mau sholat malam supaya menggalakkan? Boleh. Bahkan kalau mengajar bagus, nur ala nur. Yasrib diberkati dengan telapak kaki Nabi Muhammad, dan diberkati sekarang ini dengan terkuburnya jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Berkatilah sukatan dan gantang wanita ini, ukurnya pun diberkati. Kira-kira orang yang nokoh di sana kalau gantang banyak enggak? Kita nggak tahu. Yang ketiga, berkatilah korma Madinah ini. Nah, salah satu buah-buahan yang pernah didoakan Rasulnya ini. Makanya nggak lebih mahal sih gitu, Pak. Namanya ajwa ya. Iya kan? Nah, coba lu pesan itu. Makan kita sama-sama. Makan kita sama-sama. Iya kan? 7 kali berapa kita dikumpul di majlis ini. Kata Nabi, man tasabbaha bis sab'ati ajwa, harus 7.
baru kita mendapat faidah daripada korma ini. Nah, 7. Ini kita makan korma 2, 7 kata Rasulullah. Ustadz boleh kurang? Ya boleh, cuma lagi kayak wirid dibaca ini sekian kali. Coba apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dilanjutkan dengan Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Kalau kita subhanallah agak 3 kali Ustaz, panjang nih berjamaah nih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah alhamdulillah udah enggak korum, enggak, maaf. Itu kunci kita, Bu. Ibu, kunci rumah itu akan ada giginya. Ada giginya kan? Kunci rumah itu ada giginya. Dibuat berlebih pun tak terbuka, dikurangkan pun tak terbuka. Makanya itulah, walaupun al-adadu la mafhumalah, tapi Nabi mengatakan 33 kali. Ada juga subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. Sudah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah baru terus. Bagus. Daripada tidak sama sekali. Begitu ya? Daripada tidak sama sekali. Karena habis sholat itu enggak langsung kita disuruh pulang. Ada rumahnya ketetapan Najir. Habis sholat zaman Covid langsung pulang, ada? Enggak ada juga. Diperiksa Indonesia nih orang, tak. Assalamualaikum, masih disunahkan menetapi tempat duduk, baik imam atau makmum. Bacalah yang paling mudah, astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau salat subuh sunat ditambah 10. Datang kata imam, ala udahlah 3 aja lah. Udah 3 aja. Kenapa rupanya? Dingin Ustaz. Ya enggak apa-apa. Pokoknya udah dibaca 3 kali. Terus Allahumma ajirni atau Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Baru Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ba'ina rabbana bis salam wa adkhilnal jannah daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dan yang ke-100-nya Allahu Akbar kabira. Kata Nabi Muhammad, orang yang membaca ini dihapuskan Allah dosanya. Kalau kitab lama mengatakan sebilang-bilangan, katanya, sebanyak buih di lautan, pasir di pantai. Jangan kita berpikir pantainya pantai cermin. Bukan, semua pantai. Coba berapa banyak di pantai itu apa? Pasir. Pada masa aku kecil di radio Al Nura itu, Pak, atau RRI ada kan, Bu? Ada sandiwara itu kan? Butir-butir pasir di pantai. Ada kan? Alhamdulillah tuh masih ada kenangan radio transistor. Butir-butir pasir di pantai, cerita itu. Dan kalau ada novelnya lagi aku beli itu sekarang. Tapi mungkin bisa di browsing di mana, di Google ada nggak tuh butir-butir pasir di pantai. Terus pada masa kecil kita kalau nonton film tuh film cowboy namanya Bonanza. Alhamdulillah aku browsing dapat. Film Bonanza, model TV hitam putih itu sedapnya. Ya, itu termasuklah butir. Jadi dosa kita sekian banyaknya, walaupun sebanyaknya pasir di seluruh pantai ini,
dan buih di lautan ini, 7 samudra ini, akan diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah setan mengatakan, ahlaktahum bidzunub, kucelakakan mereka dengan dosa, wahlakani bil istighfar. Tapi mereka pandai juga tuh, yang kucelakakan sama dosa, habis itu mereka istighfar kepada Allah Ta'ala 1 jam. Kalau kata Tengku Zulkarnain 1 jam, 1 jam, almarhum itu mengatakan 1 jam. Kalau dia enggak minta ampun 1 jam, baru Allah tulis. Beda lah Pak, kebaikan dengan keburukan. Kalau keburukan diamalkan, dibuat dosa tuh 1 jam ditunggu. Kalau 1 jam ini tak ada orang taubat minta ampun, itu des. Tapi kalau kebaikan tak ada ditunggu-tunggu, langsung. Makanya kalau kebaikan jangan lama-lama. Kenapa? Tulisnya langsung. Kalau kejahatan, kalau dosa, Allah tunggu 1 saat, 1 jam. 1 jam. Kalau dia teringat, ya Allah, aku tadi bercakap ghibah, ya Allah, istighfar, minta ampun, dah. Apalagi sedekah, mudah-mudahan aku tak dosa lah sama dia, sedekah. Loh, kalau kita taubat, orang tuh kita ghibahi pernah, minta izin, datangi. Saya seumur-umur hidup baru sekali terima orang. Apa terima orang? Turun khutbah Jumat di Jalan Karya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta izin Ustaz, aku sudah berdosa gara-gara Ustaz. Iya, apa dosanya lagi? Bilang, aku pernah menghibah Ustaz. Aku pernah menghibah Ustaz. Minta izin aku Ustaz. Izinkan. Ngerti? Bahwa payahnya dosa itu, minta ampunnya menurut agama, harus orang yang kita ghibahi itu kita izinkan. Tapi kalau kita nyuri ayam dia 3 ekor, nggak usah dibilang, bakal jadi hebat, jadi buram masalah tuh, jadi runyam. Minta izin Pak, aku nyuri ayam Bapak. Dah. Kalau kita mengatakan, minta izin nih Pak, maaf sekali, mohon maaf, istri Bapak pernah aku cium. Nah, tambah runyam. Yang kalau begini kata agama jangan dibilang. Iya gue ya. Pertama, ya Syarif, keberkahan, adanya berkah. Apa itu berkah? Kebaikan Allah yang Allah letakkan pada sesuatu. Kadang-kadang ayah Hawa tuh dirinya ngedung berkah, bukannya menyelesaikan kerja, ayah Hawa tuh menambah kerja. Bahwa diri yang berkah itu adalah diri orang tua kita. Diri orang tua kita itu berkah. Kadang-kadang hidup dia sama kita, tuh beolnya pun di situ, kencingnya di situ, makannya di situ. Ya Allah, berkah ini, berkah, dan ini sumber dosa dan sumber pahala. Kalau dulu belum habis kita mengerjakan kebaikan kepadanya, sekarang dia sakit di rumah kita, itulah pintu surga sedang terbuka untuk kita. Paham? Sedang terbuka untuk kita. Kenapa? Dirinya diri yang berkah. Enggak ada cerita ayahku ini enggak sembahyang, makku ini enggak sembahyang, bolong-bolong, enggak cerita, itu lain. Tapi dirinya berkah. Sejak mak tuh di rumahku nih Pak, walaupun aku dagang-dagang, rame dagangan, ada gitu ya. Kayak Rasulullah diasuh oleh
Halimatus Sa'diyah, asal disapu Nabi, kan menyusu tuh. Halimah ini kan miskin, begitu adat orang Arab dulu menyusukan anak ke orang lain, sampai ada cerita saudara saya susuan. Kambing-kambing yang kurus Halimah itu, Bu, jadi tegap susunya. Apa itu? Sejak dia mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini bulan apa nih? Bulan Maulidur Rasul, Rabiul Awal. Ramadan mulia karena puasa, Ramadan mulia karena turun Quran. Oh, Zulhijjah kenapa? Bulan haji. Rabiul Awal kenapa? Enggak ada yang memberkati itu kecuali lahirnya Nabi pada bulan Rabiul Awal. Itu pun tanggal 12, enggak tanggal 1. Kenapa enggak tanggal 1? Kalau sekarang orang tanggal 1 nanti diundurkan. Diundurkan. Nabi tanggal 12. Enggak usah dimundurin. Kan bukan dimundur di tanggal 12 Rabiul Awalnya, Ustaz. Yang dimundurkan kan liburnya. Betul ya? Yang dimundurkan apa? Liburnya. Rabiul Awalnya tetap. Enggak ada kepresnya tanggal 13 Rabiul Awal itu Maulid. Ada? Enggak ada. Yang dimundurkan apanya? Liburnya. Maka kita antara hari besar dengan libur memang begitu. Tapi karena ada sesuatu, tanda kutip, ada sesuatu, maka dimundurkan, ya. Udah dimundurkan, nggak dikasih dispensasi lagi. Maunya dimundurkan, mundurkanlah, tapi kasih 5 hari. Oh ya, Bu ya. Ya, kita nggak mau berpolemik di situ, ya, nggak mau berpolemik. Kenapa dia diberkati? Adanya lahir Nabi Muhammad. Zahirnya itu Nabi Muhammad lahirnya itu apa namanya? Mengandung keberkahan. Orang yang gembira dengan lahirnya berkah. Katanya di Tarim sana, di Yaman sana, orang enggak menghiasi rumahnya. Idul Fitri pun enggak cat rumah. Tapi kalau Rabiul Awal ganti baju, ya, baju baru, mencat rumah, mencat mobil, begitu. Kenapa? Gembiranya pun harus berkah. Gembiranya harus berkah. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW ini lahir pada hari Senin menjelang subuh 12 Rabiul Awal. Yang terakhir saya katakan begini, saya baca di dalam kitab Mizanul Amal, Al-Imam Ghazali mengatakan, kan hadis yang menyatakan tentang Maulid Nabi kan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus, enggak ada yang lain. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Begini, kalau menurut bahasan Imam Al-Ghazali, manusia ini sudah ada akhlak semulanya. Udah ada akhlak semulanya, Pak. Tinggal Nabi membawa satu lagi namanya sempurna. Akhlak manusia tanpa Nabi tak sempurna. Akhlak ya ada. Makanya Imam Ghazali mengatakan usul akhlak itu ada 4. Pertama al-hikmah. Al-hikmah. Tahu al-hikmah, Bu? Al-hikmah. Manusia itu lahir dengan bawa akal. Al-hikmah. Akal itu disempurnakan dengan ubudiyah.
al-hikmah, terus kekuatan akal, al-hikmah. Kedua syaja'ah. Tahu syaja'ah? Kesanggupan manusia mengatasi emosi, syahwat ghadabiyahnya. Yang ketiga iffah. Tahu iffah? Iffah itu kemampuan manusia untuk melawan godaan syahwat fardiyahnya. Kan itu dosa. Dosa ada ghadabiyah, ada syahwat fardiyah. Dah, inilah ibu Nabi. Ini akhlak yang ini nih, mau makan, mau tidur, itu kan nggak ibu Nabi, Pak. Makan, tidur, berhubungan, nikah, kawin, kan nggak ibu Nabi. Sudah ada nikah itu sebelum Nabi. Sudah ada makan itu sebelum Rasulullah. Makhluk sosial ini manusia sudah ada, kalau kumpul bercakap-cakap ada. Satu lagi ya, Nabi datang, apa dia? Al-adalah, menetralkan semua itu. Jadi Nabi datang bukan membawa mata satu lagi, bawa kuping satu lagi, bukan. Nabi datang menyempurnakan akhlak yang sudah ada. Contoh begini, makanya ada di Ihya Ulumuddin itu ada bab adat, kebiasaan. Kebiasaan manusia itu makan, minum, berkahwin, berkumpul-kumpul. Iya, ini kebiasaan. Bagaimana adat ini, kebiasaan ini menjadi agama, bagaimana makan itu, tidur itu menjadi agama. Apa? Jadi akhlak. Kalau tidur sembarang tidur, bisa-bisa jadi kerbau pun tidur, bisa jadi pun kucing pun tidur. Menguap, tahu menguap? Menguap ibu tahu? Mengantuk tuh, menguap. Menguap itu kan bukan hanya manusia, kucing pun menguap juga. Bagaimana supaya menguap ini, kebiasaan ini menjadi ibadah? Itulah turun Nabi Muhammad. Contoh, menguap itu tutup mulut. Datang pertanyaan barusan nih, bagaimana kalau kita sedang pakai masker? Halo, sedang pakai masker, nguap, apakah tutup mulut juga? Kita sudah pakai masker, untungnya pakai masker tuh nggak ketahuan kita ngantuk, kita nguap. Orang menguap itu disunnahkan nutup mulutnya udah ketutup, biarpun pakai masker masih tutup. Ini kan kebiasaan makan biasa, tapi ketika makan ngikut Rasulullah baru dikatakan adab yang sempurna. Mudah-mudahan ya bertambah kaji kita, bertambah paham kita, dan semakin bisa kita mengamalkannya. Demikian saja, lebih kurang ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.